Salam persaudaraan, jumpa lagi dengan saya. Menanggapi beberapa netizen yang berkomentar di status saya ya, di Facebook saya, di grup-grup yang telah saya bagikan ya. Ini sangat disayangkan ya. Ketika saya memposting sesuatu postingan ya di grup ya, ada beberapa netizen baik itu warga dari organisasi kita sendiri maupun di luar organisasi kita sendiri yang berkomentar seenaknya ya. Dan hal ini tidak perlu dilakukan ya bagi warga-warga SH-Trate ya khususnya ya. Seharusnya kita cross check dulu lah apa isinya ya. Nah gitu atau hirup teh bari yang ngopi bari yang ngarokok ngarah hirup teh asa kumaha lah gitunya. Dan banyak juga dari para netizen yang menganggap saya bukan warga SH Trate ya. Ini adalah lambang saya ya, lambang asli ini ya. Ini saya dapatkan dulu saat saya pengesahan ya. Ini tentunya kurang lebihnya sekitar tahun 2000-an ya. 2010-an ya, bukan 2000-an ya. Kalau 2000-an terlalu tua saya ini ya. Jane ngene lur ya. Sebenarnya saya membuat thumbnail itu sesuai dengan judul atau sesuai dengan isi dari postingan saya ya. Ketika saya membuat thumbnail contohnya adalah kemarin itu apa ya? PSHT, syirik, musyrik, dan sesat ya. Sebenarnya bukan saya menjelek-jelekan organisasi PSHT-nya, tetapi ketika ada orang luar yang mengatakan demikian, orang yang di luar organisasi kita mengatakan demikian, maka saya akan membahasnya gitu loh. Bukan saya yang mengatakan bahwa PSHT itu syirik, musyrik, dan sesat dan yang lain-lain sebagainya ya, bukan ya. Nah inilah pentingnya kita untuk mencari kebenaran informasi ya. Jadi tidak serta-merta kita langsung menghujat orang atau mungkin memojokkan orang atau mungkin bahkan yang lebih parahnya berkata dengan kata-kata yang kasar kan. Tidak seperti itu ya. Ketika kita dulu diajarkan berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah tahu benar dan salah ini yang seperti apa yang dimaksudkan? Tentunya benar yang menurut umum ya. Benar yang menurut umum itu yang seperti apa? Nah ini yang harus kita pelajari termasuk saya sendiri ya. Karena saya juga ini masih berusaha untuk belajar menggali lagi. Apa itu ajaran-ajaran luhur yang diajarkan dari organisasi kita ya dulu ya. Ketika kita masih menjadi siswa pun sudah diajarkan sedikit-sedikit falsafah. Dan kita setelah menjadi warga pun tidak serta-merta harus berdiam diri menunggu ilmu datang. Tidak ya, di organisasi SH Trate ini ilmu itu harus dicari, ilmu itu harus digali. Ilmu itu tidak akan datang dengan sendirinya, tidak ya. Nah, sing wingi ngomong tali ini kurang rapi ya, iki wis tak rapekno. Nah, wis tak tali simpul dan tak lebokke ya. Karena ini talinya sudah gantinan ya, bukan tali asli yang dari pusat ya. Ini sudah gantinan ya. Iki rokoknya kretek ya seger iki. Ada netizen juga yang bertanya pada saya ya. Loh Mas, sampean niki wong Sunda apa wong Jawa to Mas? Nek kula niki tiang Jawi nggih saged. Orang Sunda ke orang mah bisa tuh, da orang ke hirup teh di lingkungan teh lain lingkungan Jawa hungkulnya, lingkungan Sunda oge. Tapi kula nggih tiang Jawi karena kula niki keturunan asli Jawi nggih. Ibuke kula saking Demak
bapake kula saking Kudus. Nah, itu sedikit cerita tentang apa namanya? Orang tua saya ya yang berasal dari Jawa asli ya. Nah, kenapa dulu saya ikut organisasi SHTRAT ini ya? Karena saya saya mencintai budaya bangsa sendiri, walaupun banyak budaya bangsa ini beragam pencak silatnya ya, sangat beragam sekali dari segi pencak silatnya. Tetapi kenapa saya milih SHTRAT? Karena yang pertama adalah SHTRAT didirikan di Pulau Jawa ya kan. Karena saya pun masih keturunan Jawa, jadinya saya memilih dari leluhur-leluhur yang memang sama-sama orang Jawa, walaupun beda provinsi ya. Karena dulu sebelum terbentuknya Indonesia, Jawa kan masih ya Jawa lah gitu kan ya. Yang kedua, bahwa saya ini ingin menguri-uri budaya kita sendiri, budaya bangsa kita sendiri, yang memang budaya itu mengandung ajaran-ajaran luhur yang harus kita pelajari dan harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Saat kita bermasyarakat, saat kita bersosialisasi dengan teman, dengan saudara, itu harus bagaimana sikap kita. Nah, itu harus kita pelajari ya. Karena jangan sampai orang Jawa itu ilang Jawone. Nah, gitu kan. Entong semet jelema Jawa, leungit Jawana, tapi pakai bahasa Sunda orang ngomong sok kumaha tah. Liurnya, lieur urang ge lieur. Dan intinya bahwa kita ini harus bijaksana lah ya dalam berkomentar di sosial media. Jangan sampai komentar kita itu memang menggebu-gebu tapi tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Tetapi komentar kita itu harus sesuai dengan ya keadaan yang sebenarnya. Karena begini ya, ketika saya kemarin memposting tentang jurus kunci ya, bukan saya tidak tahu jurus kunci itu adalah jurus yang rahasia. Saya ini tahu ya. Dulu yang memberikan jurus kunci saya ini adalah Mas Edi dari Madiun dulu ya. Mas Edi itu adalah ya warga sepuh ya, warga tingkat 2 sepuh dari Madiun ya. Saya masih ingat namanya Mas Edi. Edi siapa ya? Edi Pramono, entah Edi siapa. Duh, mohon maaf kalau saya lupa ya. Kalau saya salah menyebutkan nama ya, karena saya pun lupa ini ya, benar-benar lupa ini. Yang saya ingat adalah hanya Mas Edi ya. Dan saya pun masih sangat ingat ketika Mas Edi tersebut mengatakan bahwa ini adalah ilmu rahasia, jurus rahasia yang tidak boleh dibocorkan kepada orang lain di luar organisasi kita ya. Tentu hal itu masih ingat dalam pikiran saya ya. Nah, itu makanya kenapa saya ketika memperagakan jurus kunci itu tidak yang sebenarnya, hanya menggunakan kunci gembok ya. Karena memang saya ini membuat konten hanya untuk lucu-lucuan, bukan saya mencari makan di SHTRAT, bukan ya. Ya karena saya ini inginlah berkonten, berbagi kepada sesama ya, sesama anggota tentunya ya. Dan semoga mungkin konten-konten saya ini bermanfaat ya, bukan berarti saya ini menjelek-jelekan organisasi saya sendiri, tidak ya, tidak seperti itu ya. Nah, terkait dengan ajaran budi luhur tadi ya, kita harus benar-benar bisa menerapkan ajaran budi luhur tadi ya. Ada beberapa falsafah di SHTRAT yang memang harus kita terapkan ya, seperti ngalah, ngaleh, ngamuk. Nah,
Ini banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih belum memiliki rasa ngalah-ngaleh ngamuk tersebut ya. Mohon maaf juga ini ya ketika saya akan menyebutkan contohnya ya. Contohnya adalah ketika ada warga dari organisasi kita yang mungkin sering tawur-tawuran, sering membuat onar di jalan umum ya, di jalan raya ya. Ini adalah sebuah fenomena yang tidak patut untuk kita lihat ya. Karena arak-arakan di jalan umum, di jalan raya ini sangat mengganggu pengguna jalan yang lain ya. Dan terkait masalah tawuran tadi ya, mohon maaf ini apabila ada pihak-pihak yang tersinggung ya, karena memang ajaran SH-Teratai itu tidak pernah mengajarkan untuk tawuran ya. Wong SH itu siji lawane telu nek wong awam. Kenapa seperti itu? Seperti yang Mas Tarmaji katakan bahwa ketika satu orang menghadapi 3 orang, ketika menang maka kita akan bangga, dan ketika kita kalah maka kita tidak akan malu. Coba nek siji lawan siji gelo duel gitu kan, kita kalah pasti malu. Kenapa malu loh? Karena kita belajar pencak silat, belajar olah kanuragan, bagaimana caranya untuk menyerang, menangkis, menjatuhkan lawan, tetapi kita masih kalah ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah lawan kita lebih kuat daripada kita. Itu aja ya. Intinya adalah bahwa kita harus bisa memayu hayuning bawono seperti falsafah yang sudah kita kenal ya. Tentu setiap anggota atau warga SH Teratai tentu mengenal falsafah tersebut ya. Yang tujuannya apa? Kita ini sebagai warga ini mempunyai beban. Beban yang seperti apa? Sebagai warga itu ya tidak bisa lagi sembarangan seperti orang biasa ya, karena kita sudah menyandang predikat warga ya. Yang intinya adalah kita harus mengayomi, memberi manfaat, memberi pengayoman kepada sesama manusia di lingkungan kita, terutama kan, baik itu sesama anggota organisasi maupun di luar organisasi ya. Kita harus bisa memayu hayuning bawono ya. Itulah yang diajarkan di SH Teratai. Banyak sekali falsafah-falsafah yang harus kita pelajari dan harus kita terapkan di kehidupan kita ya. Jadi tidak hanya kita mengenal falsafah, tapi tidak bisa menerapkan falsafah tersebut di kehidupan kita sehari-hari ya. Tidak seperti itu ya. Itu adalah ajaran budi luhur yang memang kita terima dan harus diterapkan ya. Kurang lebihnya demikian ya yang dapat saya ucapkan. Mohon maaf apabila saya telah menyakiti beberapa pihak yang telah membuat kegaduhan di sosial media. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Salam persaudaraan.